Halo semuanya, hari ini kita bakal reaction. Gue bakal jadi streamer reaction sekarang. Gue bakal reaction Epstein Files, dan ini pembahasannya dibahas oleh Coy. Jadi Coy. Sepulang sekolah, channelnya sepulang sekolah. Jadi kalau kalian mau nonton full situ aja ya. Tapi ya intinya gue mau nonton dia lagi bahas ini. Berarti ya, let's go. Aziza Al-Ahmadi yang lewat koneksinya di Uni Emirat Arab, dia ngirim potongan kiswah ke Epstein. Wow. Itu gue udah denger, tapi tutup aja anjing, shock aja coy itu. The emails claim it was delivered to his house. We don't know for certain, and it's not clear why this was even given to Epstein. Nah yang kocak nih, sekarang pihak Trump tuh malah balik nuduh kalau ini banyak banget yang request nih, dan emang belum pernah kita bahas sih. Jadi ya ayolah kita bahas lah. Epstein Files. Soalnya di timeline Om Epstein, kita hari ini bakal lihat video Om Epstein. Gue udah ngomong tadi, lanjut. gue juga Epstein Files ini tuh muncul terus. Apalagi abis kemarin ada update baru tuh. Wah itu langsung rame tuh. Khususnya soal update nama-nama tokoh dunia yang diduga terlibat sama kejahatan-kejahatan. Iya, sumpah ini Epstein Files, yang bahaya di Epstein Files ini kayak banyak-banyak tokoh dunia yang itu aja yang namanya disebut, tapi belum tentu salah. Walaupun disebut belum tentu salah, ingat ya. Walaupun disebut belum tentu salah. Di dokumen ini. Dan entah bener atau enggak, katanya sih dokumen ini selama ini dirahasiakan. Gue nonton kentang tokoh-tokoh elit tadi. Bang, gak main game kah? Enggak. Karena ada kita lagi reaction, semua reaction. desakan yang besar banget dari masyarakat, khususnya masyarakat Amrik, akhirnya dokumen rahasia ini dirilis deh. Akhirnya dibuka ke publik nih. Dan kabarnya sih ini ngebikin banyak tokoh dunia jadi ketar-ketir nih. Tapi emang sebenarnya apa sih Epstein Files ini? Kenapa kok rilisnya dokumen ini disebut ngebikin banyak tokoh dunia ketar-ketir nih? Ya udah kalau gitu, langsung kita bahas apa itu Epstein Files dan apa rahasia yang tersimpan di dalamnya di Learning by Googling. Oke, sebelum kita ngomongin filesnya, sebelum kita ngomongin si dokumen rahasianya, kita harus kenalan dulu nih sama si biang keroknya, sama Jeffrey Epstein. Kalau menurut Britannica sama BBC, Jeffrey Epstein dia nih miliarder, ahli keuangan super kaya di Amerika yang hidupnya tuh glamor banget. Sebenarnya misteri dari Epstein ini mereka masih bingung dia cara kayanya gimana. Katanya dia tiba-tiba kaya gitu, banyak rumor yang dia. Masih lanjut lagi. Padahal dulunya awalnya doi ini cuma guru Stan mama aku terkenal. Aneh apa nih? Anehnya kenapa Trump buka lagi itu case, apakah ada pengenalan isu? Itu sebenarnya dibuka lagi karena Trump udah janji, katanya. Udah janji untuk dibuka pas kampanye. Jadi harus dibuka sama dia. Kan itu janji pas kampanye. Lanjut. Matematika loh, tapi ternyata guru matematika terbangun koneksi sampai bisa bikin firma keuangannya sendiri, sampai jadi kaya raya. Dan gak cuma kaya raya, Epstein juga tuh merupakan tokoh elit dengan circle yang gak kalah elit juga. Bener-bener ngeri circle-nya, mulai dari circle-nya ini ngeri. Walaupun gue nggak tahu sebagian siapa aja, gue tau Bill Gates lah intinya. Lanjut. CEO perusahaan raksasa dunia, musisi, artis top, ilmuwan, politik, bahkan sampai pangeran dan presiden. Bener-bener gila kan ini kan lingkaran pertemanannya kan. Cuma nih yang jadi ini nggak, literally circle Epstein ini circle paling kuat di bumi deh kayaknya anjing. Apa ada lagi circle yang lebih kuat dari ini ya? Coba lanjut lagi. Masalah di balik citra dia yang streamer nonton YT. Gue jadi sekarang gue adalah streamer reaction. Gue streamer segala jenis gue. Lanjut. Jeffrey Epstein tuh punya sisi gelap yang luar biasa. Dia tuh ternyata adalah seorang predator. Iya, ternyata Epstein ini selama puluhan tahun, dia tuh dituduh udah ngejalanin jaringan perdagangan manusia. Buat keperluan, ya lu tau lah ya. Dan korbannya tuh kebanyakan tuh barocil. Nih, kalau menurut berbagai sumber, korbannya Epstein tuh jumlahnya tuh ratusan. Sumpah, gue karena denger beritanya Epstein biadab banget ya, gue sampai kepikiran, misalnya kalau ada orang yang jago, assassin terjago di bumi, misalnya assassin yang maksud gue assassin kayak pembunuh bayaran datang ke pulau terus bunuhin semua penjahat di sana, anjing, kayak langsung dibunuh sesuatu kayaknya jangan terlalu ngomong bun-bun dah, gue udah kenapain lagi deh korban Epstein. Oke, kayaknya mungkin ribuan yang kebanyakan gara-gara case ini Michael Jackson jadi bersih namanya dari tuduhan dia, soalnya kayak dari case ini menurut ada bahas Michael Jackson itu ditarget sama mereka kan. Predator berarti Epstein reptil ya, udah cukup pura-pura bodohnya, cukup capek gua. Kan tuh ya masih barocil. Modusnya dia manfaatin kekayaan dan koneksi dia buat ngejebak para korban. Yang nantinya para korban ini bakal dibawa ke pulau pribadi dia di Karibia. Tempat pesta-pesta bejat dia diadain. Ini kan gila kan? Udah kan predator, ngelakuin perdagangan manusia, korbannya umurnya masih segituan lagi. Ini iblis juga nih liatnya nih. 66-year-old was born and raised in Brooklyn, New York.
In his early 20s, he taught physics and math at the Dalton School, an elite Manhattan prep school. Connection. Ya. Gilanya dia dari itu aja, Cok. Literally dari guru jadi orang terkuat di bumi aja. Kayaknya gue terlalu banyak post deh. Kita lanjut lagi. He made there got him a job at the investment bank firm Bear Stearns. Yes. He then went on to open his own finance firm in Jujur, 1982, udah riset. and that's where he amassed his fortune. Lu mau tau nggak orang Indo yang masuk daftar Epstein Island? Tuh kaget sih kalau denger namanya. Coba sebut. Singkat cerita, di tahun 2008 tuh dia tuh sempat dikasusin sebenarnya. Tapi waktu itu dia berhasil lolos setelah ada deal-dealan kontroversial yang bikin dia bebas dari hukuman yang berat. Tapi setelah dia akhirnya berhasil lolos dari tuduhan yang di tahun 2008, Epstein akhirnya ditangkap lagi di tahun 2019 atas tuduhan yang lebih serius. Dan gilanya, sebelum dia sempat diadili, dia ini malah ditemukan tewas di sel penjaranya nih. Ya, kalau menurut rilis resminya sih, kematian dia di penjara tuh dinyatakannya tuh sebagai bundir. Tapi terus banyak banget tuh yang gak percaya sama itu tuh. Lebih banyak yang percaya sama mikirnya tuh dia tuh sengaja dihilangkan. Iya, teorinya gitu tuh. Bungkam rahasia para elit yang pernah terlibat sama dia. Dan dari situlah nama Epstein Files atau dokumen Epstein mulai jadi topik pembicaraan panas di publik. Bener-bener dari situ tekanan buat ngebuka dokumen-dokumen ini tuh makin banyak, makin besar, khususnya dari masyarakat. Oh ya, Epstein Files ini tuh bukan satu dokumen tunggal gitu ya, enggak. Kalau menurut PBS NewsHour, ini tuh sebutan buat jutaan halaman dokumen dan berbagai penyelidikan FBI dan proses hukum terkait kasus Epstein dan komplotannya. Terutama di sini pacarnya yang namanya Ghislaine Maxwell. Jadi isi dokumen ini tuh macem-macem, mulai dari log penerbangan jet pribadi Epstein, email pribadi, foto. Jet pribadi ini tuh macem-macem, mulai dari log penerbangan jet. Anjing. Sampai berita gini ada juga. White Horse of Stream. Ya kayaknya bahas-bahas yang Indonesia jangan jadi bahas di itu deh, di stream dah. Lu bahasnya off stream aja, nanti kita ketangkep, mampus kita anjing. Tidur aja enggak, kita nobar gue jadi streamer reaction dulu. Pribadi Epstein, email pribadi, foto, video, sampai transkrip wawancara dengan para korban dan saksi. Dan ya ini isinya emang parah banget sih. Ya kalau mungkin lu pengen lihat ya lu cek sendiri deh. Ntar gua taruh linknya di komen deh. Sumpah stres gue ngeliatnya. Beneran bisa sampai sebejat itu loh manusia loh. Mana banyak banget tokoh yang kita kenal ada di situ lagi kan. Banyak disebut kan. Aduh. Oh iya, soal jet pribadinya Epstein tadi juga, itu kan nama jetnya itu kan Lolita Express kan. Nah, kalau menurut Wired, nama jet ini tuh terinspirasi dari novel karya Vladimir Nabokov yang berjudul Lolita. Novel yang bercerita tentang pria yang terobsesi sama Barochil. Jadi ya emang... Bentar. Nama jet dia terinspirasi dari orang yang suka bocil lah. What the fuck? Make sense ya kenapa dia milih pakai nama itu buat jet pribadinya. A room full of scriptwriters couldn't pen something more damaging or more improbable than this whole scandal. Oke, balik ke persoalan Epstein Files-nya. Yes. Jadi setelah bertahun-tahun didesak sama publik, akhirnya Kongres Amerika ngesahin undang-undang yang namanya Epstein Files Transparency Act di akhir tahun 2025 yang ditandatanganin sama Presiden Donald Trump. Oke, fokus nonton. Desakannya tuh udah jadi makin besar, soalnya Donald Trump sendiri kan berkali-kali emang janji bakal ngebuka dokumen-dokumen rahasia negara kan kalau dia sampai kepilih jadi presiden kan. Kok tiba-tiba jadi kayak kecepatan gini anjing? Salah satu yang dia janjiin ya si Epstein Files ini. Dan ya udah, doi kepilih jadi presiden kan, langsung didesak gitu sama masyarakat tuh. Mereka tuh kayak, mana janji kampanyenya? Buka dong, buka. Dan ya udah, akhirnya dibikin deh tuh undang-undang tadi. Dan undang-undang inilah yang kemudian maksa DOJ, Departemen Kehakiman Amerika Serikat, buat ngerilis semua dokumen ini ke publik secara bertahap. Dimulai dari Desember 2025 sampai Januari 2026. Dan update terbarunya, total dokumen Epstein yang udah dirilis tuh, itu tuh ada lebih dari 3 juta halaman, 180.000 gambar, dan 2.000 video. Enggak, sebenarnya 3,5 juta halaman tuh gila banget nih sih. 3,5 juta. Sebab itu bayangin kalau ditumpuk semana tuh. 3,5 juta anjing. Dan banyak amat. Is that process still on track? I think that's one of the most often questions I've been asked the last couple of days to release these records on Epstein, MLK, and JFK. I did say, I must tell you, I said that probably wish I did release the whole thing because I have no idea what's in there. Dan setelah dokumennya dirilis ke publik, wah langsung geger tuh dunia tuh. Ya gimana nggak geger? Lu bayangin aja, di dalam dokumen ini tuh banyak banget nama-nama top dunia yang disebut. Bener-bener tokoh-tokoh elit tuh. Tapi ya ini sebenarnya nggak mengherankan sih ya, soalnya kan kayak yang tadi gue bilang di awal kan, circle dia tuh kan emang elit banget kan. Yang artis lah, ilmuwan lah, pemilik industri raksasa dunia lah, politikus lah, ya pokoknya banyak lah. Oh iya, tapi di sini yang perlu kita ingat nih, munculnya nama-nama ini tuh nggak secara otomatis ngebikin mereka bersalah atau ikut serta dalam kejahatannya ya. Enggak, belum tentu itu. Buat mastiin dan ngebuktiinnya ya jelas butuh proses penyelidikan sama proses peradilan dong. Ya dong, sama aja kayak di kita dong. Kayak misalnya nih, kita kenal atau pernah sekali 2 kali berinteraksi sama seseorang. Taunya orang itu kriminal. Nah, apakah dengan gitu kita pasti ikut jahat? Kan belum tentu.
tentu kan, masih perlu dibuktiin dulu kan. Tuan yang namanya disebut belum tentu ya. Kaseto Jeffrey Epstein, what the fuck? Klunya dia klunya dia dekat banget sama anak-anak di Indo. Orang besar. Bentar. Itu yang tadi Indonesia. Kejahatan atau enggak kan masih perlu dicari tahu. Cuma ya yang jadi masalah banget tuh kan kalau udah kesebut di situ tuh kan lebih ke soal image kan, lebih ke soal citra, soal reputasi para tokoh ini di mata publik. Ya soalnya gara-gara ini kan kita kan jadi tahu kan kalau ternyata orang-orang ini tuh berkawan deket sama apa ya? Ya bisa dibilang iblis lah. Jadi sekali lagi biar jelas, Epstein Files ini bukan list klien atau daftar orang-orang yang terlibat kejahatan ya, bukan. Ini tuh kumpulan dokumen hukum, email, penerbangan, sampai transkrip kesaksian yang nunjukin siapa aja yang ada di lingkaran sosialnya Epstein. Cuma ya gimana pun, mau faktanya dia terlibat atau enggak, yang pasti kecurigaan publik kalau mereka terlibat sama kejahatan yang sama tuh ya jelas jadi makin besar. Jadi ya walaupun emang iya harus dibuktiin dulu mereka terlibat atau enggak, tapi yang jelas ini tuh ngebikin orang jadi suzon duluan ke mereka. Nggak, tapi kalau temenan memang benar-benar temenan pasti ada aja kejahatan dilakukan aja. Tapi emang yang disebut siapa aja sih? Nah ini kalau kita rangkum dari berbagai media nih, kayak The Guardian, PBS NewsHour, New York Times, Al Jazeera segala macem, itu emang ada banyak banget nama besar yang muncul. Kayak misalnya nama Pangeran Andrew, salah satu bangsawan Britania Raya sekaligus adanya King Charles III, adanya Raja Inggris saat ini. Wah itu bisa dibilang, ini salah satu nama yang paling tersudut dari kasus ini loh. Soalnya... Oke, bentar King, gue mau kabar dulu. Lanjut. Salah satu korban utama dari kasus ini, Virginia Giuffre, dia tuh ngaku kalau dia adalah korbannya Pangeran Andrew di pulau itu. Terus dari dokumen-dokumen yang baru dirilis juga tuh ada beberapa bukti foto yang nunjukin aktivitas terlarangnya Pangeran Andrew. Dan sebenarnya nama Pangeran Andrew tuh udah keseret-seret di kasus ini tuh dari lama loh. Halo Bella. Dia bahkan sempat ngelakuin klarifikasi gitu dengan datang ke wawancara eksklusif bareng BBC News Tonight di tahun 2019. Cuma kocaknya bukannya bikin nama dia bersih, statement-statement dia selama wawancara tuh malah terasa mengada-ngada dan malah ngebikin orang makin yakin kalau wah, ini orang terlibat nih. One of Epstein's accusers, Virginia Roberts, has made allegations against you. She described dancing with you and you profusely sweating. There's a slight problem with the sweating because. Nggak, sumpah dia argumen dia nih banget aja. Masa yang di highlight dengan dia ngomongnya keringatnya anjing. Kan dia dituduh dia dan sampai keringat parah. Terus dia bilang kalau dia nggak bisa keringat karena ada kondisi medis. Kan aneh banget ya anjing. I have a peculiar medical condition, which is that I don't sweat, or I didn't sweat at the time. Terus selain tokoh elit Inggris, pastinya banyak juga ya nama besar dari Amerika. Bahkan ini levelnya udah presiden nih. Iya, di dokumen-dokumen ini muncul nama Bill Clinton sama Donald Trump. Kalau menurut berbagai sumber, nama mantan presiden Amerika, Bill Clinton, itu tuh muncul puluhan kali di dokumen yang dirilis belakangan ini. Foto-foto baru yang dirilis juga tuh nunjukin kalau Bill Clinton tuh emang suka hadir di acara-acaranya Epstein. Dan log penerbangan juga tuh nunjukin kalau dia tuh sering naik jet pribadinya Epstein. Jadi ya emang udah kayak pelanggan tetap gitu lah. Tapi ya walaupun di dalam dokumen ini tuh ada banyak nyebut nama. Bentar, gue mau review foto Michael Jackson dulu tadi tuh. Damn. Kasian anjing Michael. Menurut gue Michael Jackson nih kenapa bisa masuk itu karena dia terlalu gede aja. Jadi kayak menurut gue kalau lu udah sampai di tahap segede Michael Jackson pasti ada apa toko-toko dunia yang berkuasa ya dari global yang bakal berusaha ituin lu aja, cok. Ituin lah intinya, kalian paham lah ituinnya apa. Jadi ya emang udah kayak pelanggan tetap gitulah. Tapi ya walaupun di dalam dokumen ini tuh ada banyak nyebut nama doi, bahkan ada bukti foto juga kan, tapi pihak Bill Clinton mereka tuh selalu ngebantah kalau dia tahu soal kejahatan ini. Nah tahu aja enggak kan, apalagi sampai terlibat. Nah itu dibantah tuh. Oke. Terus yang pasti selain Bill Clinton, nama presiden Amerika sekarang, Donald Trump, itu juga muncul tuh di dokumennya tuh. Dan sama kayak Bill Clinton, nama Trump juga tuh sering banget disebutnya. Dan di titik ini, kalau mungkin lu ada yang mikir, kalau namanya banyak disebut di Epstein Files, kok Trump berani janjiin dokumen ini buat dibuka ke publik ya? Dan jawabannya banyak diyakini soalnya hubungan mereka tuh nggak berakhir baik. Jadi mereka berdua tuh emang sempat deket banget di tahun 90-an. Dan Trump sendiri ngaku kalau dia tuh emang kenal lama sama Jeffrey Epstein. Bahkan Trump tuh sempat ya dalam tanda kutip muji Epstein karena dia tuh suka sama cewek-cewek cantik. Dan di sisi lain, Epstein juga di tahun-tahun segitu dia tuh lagi jadi pelanggan tetap di klub elit punyanya Trump. Jadi ya emang waktu itu begini banget lah. Oke. Ini akhirnya retak di tahun 2000-an. Kalau menurut klaimnya Trump sih, dia ngerasa lama-lama Epstein ini nih rada kurang ajar nih. Soalnya nggak cuma jadi pelanggan di klubnya, Trump menilai kalau Epstein juga tuh suka banget, apa ya dalam tanda kutip nyuri pegawai barnya.
Ya jadi pegawai barnya Trump tuh banyak banget tuh diambilin sama Epstein tuh. Dan salah satunya ya si Virginia Giuffre tadi, si orang jadi korbannya Pangeran Andrew tadi. Dan gara-gara itu Trump akhirnya mutus hubungan dia sama Jeffrey Epstein. Cuma ya apapun tetap ya ingat ini tuh baru keterangan dari Trump loh, baru keterangan dari satu sisi nih. Soalnya kalau menurut berbagai sumber kayak Al Jazeera misalnya, itu disebut hubungan Trump sama Epstein tuh itu kemungkinan memburuknya tuh gara-gara persaingan bisnis. Jadi disebut di tahun 2004 Trump sama Epstein tuh sempat bersaing buat ngedapetin mansion mewah di daerah Palm Beach. Dan setelah sikut-sikutan, setelah bersaing ketat di pelelangan, mansion itu akhirnya didapetin sama Trump. Ini kenapa nggak bahas yang dark-darknya anjing? Gue kira bakal bahas yang dark-darknya, Cok. Ngapa lanjut lah? Nah sejak saat itulah hubungan mereka jadi nggak akur lagi deh. Kalau menurut media begitu tuh. Nah lu lebih percaya yang mana nih? Silahkan komen. Dan kalau kita ngomongin Trump juga, Media tuh nggak ada yang bisa dipercaya anjing. Nulis-nulis media tuh suka-suka hati mereka lo tulis. dia tuh kan emang awalnya kan jadi orang yang paling getol buat buka Epstein Files ini ke publik kan. Trump Theo. Bahkan dia tuh sampai makin narasi Epstein Files buat nyerang Partai Demokrat, khususnya dengan ngebawa-bawa nama Bill Clinton selama masa kampanye. Nah, selama kampanye menggebu-gebu, nanti kita buka. Sekalinya menjabat, pemerintahan Trump tuh malah kelihatan kayak ogah-ogahan awalnya buat ngelis dokumen ini. Padahal kalau lu ingat tuh kan banyak banget kan, jadi kampanye dia yang langsung dieksekusi di hari pertama kan, yang langsung dia tanda tanganin sambil ditonton kan. Nah tapi kok yang satu itu enggak tuh, ini ada apa nih? Dan gara-gara itu akhirnya masyarakat makin nuntut tuh, ayo Epstein-nya buka dong. Dan setelah kurang lebih setahun dapat tekanan, akhirnya dirilis deh tuh. Dan bener aja ternyata nama Donald Trump ada juga di dalamnya. Nah yang kocak nih, sekarang pihak Trump tuh malah balik nuduh kalau munculnya nama Trump di dokumen ini tuh adalah konspirasi yang dilakuin sama orang-orang Partai Demokrat. Dia bilang, ini gue kira bakal bahas filenya anjing. Dia malah bahas skenario-nya. Gue kira bakal bahas isinya. dia nuduh pihak Demokrat tuh sengaja nyebar hoax soal hubungan Trump sama Epstein. Jadi dulu di tahun 90-an Trump deket sama Epstein, dulu sempat jadi pelanggan di barnya, dulu pernah ya pokoknya ngelakuin apa-apa bareng segala macem. Itu menurut mereka tuh itu hoax tuh, itu cuma dibikin sama Partai Demokrat. Padahal ya kayak udah gue jelasin tadi, banyak juga bukti foto videonya yang mereka tuh kan emang pernah deket kan, walaupun akhirnya hubungannya retak. Nah itu sekarang nggak diakuin tuh sama Trump tuh, dibilangnya itu hoax tuh. Oke. I think it's really time for the country to get onto something else. Really, now that nothing came out about me, other than there was a conspiracy against me, literally by Epstein and other people. Tambahan dikit, kalau yang mungkin udah nonton podcast gue di Om Ded kemarin, ya mungkin lu tau lah kalau sebenarnya gue nggak mau masukin ini di video ini nih, terlalu gila ini soalnya. Tapi ya oke lah, gue coba masukin lah. Ya mungkin ini bisa jadi lebih ngegambarin gimana ngaconya si Epstein. Nah ini nih yang darknya, ini bagian darknya nih. Ini nih. Jadi kalau gue ditanya di antara semua dokumen yang kebuka mana yang paling parah, gue bakal jawab satu email dari dokter ahli neurologis ke si F. Isi emailnya tuh gini nih. Menurut penelitian, bayi yang baru lahir tuh bakal ngisap lebih kuat ke dotnya, ke empengnya, kalau ngedenger suara ibu atau ayahnya. Ya segitu aja. Sama ini sih yang gila lagi menurut. Nah itu sakit banget aja. Itu sakit banget kalau bener-bener sesuai yang kita pikirin ya. Kan dokternya bilang anak bayi bakal ngedep empeng lebih kuat kalau dengar suara ibu, orang tuanya kan, ibunya kan. Kalau itu sesuai yang kita pikirkan, bahaya, itu sakit banget anjing, Cok. Aduh anjing, Cok. Udah nggak megang otak anjing kalau beneran anak bayi anjing. Gua selain kasus-kasus keji yang kita tahu, gue pengen coba mati lo Rizal anjing, mati lu sana. tuh yang gila lagi tuh ini kasus kiswah, kasus kain penutup Ka'bah. Jadi kalau menurut Ini juga nggak otak lagi nih anjing. CNN ada satu dokumen Epstein Files yang nyebut ada pengusaha Arab Saudi namanya Aziza Al Ahmadi yang lewat koneksinya di Uni Emirat Arab, dia ngirim potongan kiswah ke Epstein. Di dokumennya disebut ada 3 bagian kiswah yang dikirim, satu dari dalam Ka'bah, satu dari kain penutup luar, sama satu lagi yang terbuat dari bahan yang sama tapi belum sempat dipakai. Terus di emailnya Aziza juga tuh ngejelasin makna kain itu buat umat muslim. Dia bilang kain hitam itu sudah disentuh setidaknya 10 juta umat muslim dari berbagai denominasi. Ada Sunni, Syiah, dan lainnya. Dan banyak sumber yang bilang akhirnya kiswah ini nih sama Epstein nih dijadiin karpet. Sama ada juga konspirasi-konspirasi yang bilang itu dipakai buat ritual akhirnya. Cuma ya balik lagi, itu masih sebatas konspirasi ya. Ya entah yang mana yang bener, pokoknya intinya selain kasus perkelaminan, dokumen-dokumen ini juga tuh jadi banyak ngebuka dapurnya dunia nih. Banyak banget tuh. Atau selain kiswah, contoh kasus lain tuh misalnya tuh kayak obrolan Bill Gates yang mau bikin simulasi wabah di tahun 2017. Kan itu gilanya dunia ya, Cok. Kayak orang biasa tapi ada orang yang jelas-jelas di luar sana kayak mereka istilahnya mengendalikan dunia tuh serem banget anjing, Cok. Itu mereka yang punya bumi anjing. Epstein yang bilang kalau dia mewakili Rothschild, atau bahkan yang sampai gue pengen coba mie ayam nyat babi lu Jil. jadi konspirasi lagi, kayak misalnya dugaan perjanjian sama setan gara-gara ada dokumen yang typo nulis bank, harusnya nulis bank jadi bal. Jadi buat yang mungkin belum tahu, Bal itu adalah iblis di kepercayaan Abrahamik yang berkaitan sama penumbalan Rothschild di lembah di daerah Yerusalem. Nggak, Bal ke bank jauh banget nggak sih? B-A-N-K. Jadi B-A-A-L itu kan jauh banget nggak sih? Wah, nah gara-gara ada satu dokumen yang harusnya nulis itu bank jadi Bal, wah itu orang langsung bercocok logi tuh di situ tuh. Kayak sekte kita itu ya nyembah lu bang.
Ya pokoknya intinya dokumen ini nih selain banyak ngebuka fakta baru, juga banyak munculin konspirasi baru. The long email exchange discusses shipment, invoices, and the significance of the kiswa. Getting a piece of the kiswa is difficult and expensive. Although the emails claim it was delivered to his house, we don't know for certain, and it's not clear why this was even given to Epstein. Tambahan dikit lagi terkait si Iblis Bal tadi, ini ada update-nya nih, yang penjelasannya tuh bukan karena typo. Jadi kalau menurut The Sunday Guardian, organisasi pengecekan fakta tuh bilang kalau ini adalah hasil kesalahan mesin scan dalam memindai tulisan di format kertasnya. Jadi yang di kertasnya tuh tulisannya tuh bank name, nah habis di scan tuh itu karena mungkin ada kesalahan memindai atau gimana, itu berubah jadi bal name. Kalau menurut mereka itu kesalahannya tuh di ketikan scan-nya. Dan ingat, nggak cuma elit-elit politik doang, di dokumen itu banyak disebut juga nama-nama besar lainnya. Mulai dari Michael Jackson, Elon Musk, Bill Gates, Stephen Hawking, Richard Branson, Obama, Muhammad bin Zayed, ya pokoknya. Nggak, sebenarnya yang lucu bayangin Stephen Hawking kalau beneran ke pulau itu lucu banget anjing. Stephen Hawking ke pulau itu ngapain, Cok? Stephen Hawking. Tapi nggak tahu dah, kayaknya kan ini cuma teori doang. Banyak lah. Cek di sensor pakai muka daya. Dari Indonesia juga ada tuh yang beberapa disebut di sana. Tapi ingat sekali lagi, nama yang disebut di sini tuh bukan berarti mereka otomatis jadi penjahat juga ya. Belum tentu tuh. Nama-nama yang banyak ini, sebagian besar dari mereka tuh disebut cuma sebatas kenalan, teman, atau ada di dalam email-emailnya Epstein, tanpa ada tuduhan kriminal langsung. Oke. Stephen Hawking kan bisa sambil tiduran teriak. Anjing. Cuma ya, kayak gue bilang tadi, walaupun belum bisa dipastikan kalau nama-nama ini terlibat langsung sama kejahatannya, tapi tetap dengan munculnya nama mereka tuh, itu tuh ngebikin image mereka jadi jelek kan. Soalnya mereka kenal sama penjahat yang levelnya tuh udah maksimal banget nih. Dan mengejutkannya, ironisnya, setelah dokumen ini dirilis, ternyata justru... Nggak, kayaknya ada penjahat lebih maksimal dari dia deh menurut gue. Nggak, teori gue lebih aneh lagi kan ada video itu kan. Squid Game, series Squid Game, menurut gua entah kenapa mungkin aja ini di suatu belahan dunia lainnya Squid Game bener-bener ada yang bikin anjing tuh serem banget ya kalau bener-bener ada. Banyak masyarakat yang rasa frustrasi. Kenapa malah frustrasi? Soalnya dokumen yang harapannya tuh isinya tuh sebatas daftar klien dari kejahatan Epstein yang bisa dipakai buat nyeret orang-orang yang terlibat ke penjara, ternyata isinya tuh malah lebih rumit dan lebih gelap lagi. Dan itu segitu dokumen yang dirilis tuh bener-bener udah banyak yang disensor loh. Tapi tetap aja orang pada syok ngeliatnya. Tapi kenapa disensor? Alasannya buat ngelindungin identitas korban. Terus kayak yang gue bilang tadi, kan tetap butuh banyak bukti dan penyelidikan lebih lanjut ya buat nyeret orang-orang ini ke pengadilan kan. Jadi masyarakat kita sekarang tuh dikasih fakta kalau ada loh orang-orang penting di dunia yang ternyata bejat. Tapi ya tetap kita nggak bisa ngapa-ngapain nih. Cuma ya tetap setelah Epstein Files ini rame, akhirnya kan jadi ada harapan kasus ini bakal diusut lagi dan ngasih secerca harapan buat para korban. Amin, amin, amin. Dan ya sejujurnya kalau buat gue sih, ini jadi makin membuka mata gue ke realita dunia nih. Ya, ternyata ini makin ngebuktiin kalau orang-orang kalau udah punya kuasa, mau itu lewat pengaruh politik atau kekayaan, ya jadi bener-bener gak bisa diapa-apain. Gila banget anjing, gue sebelum Epstein Files ribut-ribut, gue lagi bahas teori orang yang pegang bumi anjing, malah muncul loh Epstein Files. Mau mereka ngelakuin kejahatan sekeji apapun juga, selama mereka punya pengaruh, itu sangat mungkin sama mereka aman tuh. Sangat mungkin mereka tidak kesentuh hukum. Tapi kalau menurut tuh gimana nih? Trump tidak mendukung pakai Tina, alasan Trump ramalan The Simpsons tembak telinga ke hampir tewas perempuan presiden, malah ramalan kacau dua kata presiden kedua. Apakah rilisnya Epstein Files ini tuh bakal jadi awal pengusutan berbagai kasus, atau ya udah ini bakal hilang gitu aja nantinya, bakal apa ya, kayak trennya ya dilupakan aja udah. Yang mana nih? Silakan komen. So all these files are out for the whole world to see, and yet despite the fact that there is so much information out there, it's not resulted in any further arrests. And that has really upset victims and lawmakers because they want accountability. I mean, they've been pressuring the Trump administration to release these files, which relate to all the criminal investigations into Jeffrey Epstein. I mean... Oke, sekian dari Bangunin kali ini tentang rilisnya Epstein Files. Ya, kalau lu merevisi gue salah, atau mau nanya, atau mau video, bisa komen, kita juga biasa. Sekali Serem banget anjing, Cok. Kalau orang-orang pegang bumi nih, suara hati mereka anjing, orang-orang yang pegang bumi nih. But yeah, Epstein Files, but yeah, chat. Nggak menurut kalian gimana? But yeah, I think that's it. Selesai jadi streamer reaction. Bye-bye.